Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Eh, Kembali lagi di konten saya yang kedua, ketiga itu yang kemarin yang tadi saya baru upload itu dia dengan teori bisnis, teori organisasi, secara komentar tentang apa ya? Tentang komentar tentang jurnal yang terbit oleh yang diterbitkan oleh penulis karya Ibu Ira Fatmawati. Nah itu dan video kali ini saya akan berkomentar tentang video di mana di YouTube saya dikirimkan link oleh Bapak dosen dan ditugaskan untuk berkomentar di link tersebut. Nah ternyata pas saya buka itu tentang berita di judulnya seperti mendominasi presiden kita yang sekarang gitu kan, tetapi saya berkomentar untuk meluruskan komentar dari netizen yang lain gitu kan. Bukannya saya tidak sependapat, cuman saya di sini punya hak juga untuk menilai sesuatu kejadian. Oke. Yang pertama, di video tersebut itu diberitakan bahwasanya ada salah satu perusahaan di mana perusahaan tersebut ditutup, untuk kan seperti yang di Spirek atau saya lupa Yamaha satu atau dan lain-lain, dan yang berisu bahwasanya itu dengan adanya kebijakan dari presiden yang baru itu kan banyak sekarang pengangguran dan dan karyawan-karyawan yang terkena PHK di perusahaan tersebut itu mendemo untuk meminta pertolongan pemerintahan gitu kan, tentang nasib masyarakatnya itu yang kena PHK tersebut gitu kan. Kemudian gitu kan di di menit keberapa gitu kan ada istilah perkataan di video tersebut itu sampai 11.000 karyawan itu di PHK gitu kan. Kemudian juga divideokan bahwasanya karyawan tersebut pada demo itu kan, divideoin lewat drone dari itu kan di videonya, dan perhitungan gitu kan itu sekitar tiga atau 4 perusahaan yang tutup langsung gitu kan. Nah mengenai tugas dari mata kuliah berpikir kritis gitu kan, bahwasanya tentang ada sebuah kasus, tolong berkomentar di kasusnya itu gitu kan, atau opini atau isu yang ada di berita itu gitu kan, tolong beri komentar lalu beri tanggapan gitu kan atas dari semua komentar netizen atau misalkan orang lain gitu kan. Kita jangan terbawa arus oleh bisa dibilang jika satu membenci jadi seorangnya benci gitu kan, tapi kita harus sadar, kita harus buka mata, melek gede-gedean gitu kan, melek gitu kan, sadar diri bahwasanya perusahaan ditutup itu bukan cuma karena ada kejanggalan atau trouble di masalah masalah pemerintahan gitu kan. Coba dipikir ulang gitu kan, kita tidak boleh berpikir reaktif gitu kan, adjustment pertama gitu kan. Kenapa gitu, apalagi sampai dikasih komentar gitu kan di link video YouTube-nya gitu kan. Takutnya orang lain yang istilahnya polos, atau misalkan anak kecil, atau misalkan orang yang benar-benar belum matang, belum dewasa, takut terbawa arus oleh satu opini yang terlontarkan di netizen di kolom komentar gitu kan. Nah yang pertama itu
bahwasanya satu perusahaan gitu kan, kalau jika berpikiran pendek gitu kan, reaktif langsung ngejas gitu, ah ini perusahaannya gitu kan ditutup oleh Prabowo gara-gara Prabowo gini gini, enggak gitu kan, ini ditutup oleh presiden kita ini gitu kan, udah nih gue butuh kan di komentar-komentar seperti kayak gitu gitu kan, tolong lo Prabowo gitu kan. Banyak yang malah menyalahkan presiden kita gitu kan. Mungkin kalau misalkan saya menjadi presidennya, saya juga kenapa gitu kan, barangkali kita kita tidak tahu masalahnya perusahaan tersebut itu kenapa, kita tidak tahu mendetail kan gitu kan, bisa jadi gara-gara ada apa ya, trouble di masalah administrasi atau emang kebangkrutan gitu kan, atau bisa jadi ketentuan negara barangkali ada keterbatasan impor dan ekspor dan impor gitu kan. Kemudian ada trouble masalah apa barang atau apa gitu kita nggak tahu gitu kan. Jadi tolong untuk kita semua gitu kan, kalau misalkan di berpikir dalam itu gitu kan, jadi kalau misalkan ada informasi tentang gitu kan, tentang informasi tentang isu-isu yang tidak belum belum tahu betulnya gitu kan, mohon jangan dijudge penyebabnya apa, kita harus tahu dulu betul itu penyebabnya apa gitu kan. Maka dari itu eh, saya sebagai mahasiswa jurusan manajemen yang eh, mempelajari ilmu atau materi berpikir kritis itu, kita tidak boleh eh, memikirkan atau misalkan mendengarkan dan percaya dengan satu isu gitu kan. Jadi kita harus tahu beberapa bukti yang valid, nah baru kita bisa percaya. Nah gitu kan, di teori teori berpikir kritis itu saya lebih lebih ke eh, bertanya lagi gitu kan, jika ada informasi yang menurut saya janggal gitu kan. Contohnya eh, jika ada salah satu isu misalkan contoh lu mau dikeluarin besok gitu kan, lah kenapa gitu kan, bukannya kalau misalkan orang yang langsung terbawa arus, mungkin ketika ada info itu gitu kan, ketika ada info itu ketemu kamu mau dikeluarin gitu kan, dia langsung galau, dia langsung risau, dia langsung ngadu kemana-mana gitu kan, tanpa menanyakan apa penyebabnya. Jika merasa kita terima, tapi jika tidak jika kita tidak merasa, tolong ajukan di mana letak kesalahan kita. Nah itu secara dalam itu lebih simpel sih contohnya gitu kan, kita harus menanyakan kenapa. Jika betul kita lakukan gitu kan, kita terima, tapi jika kita tidak melakukan hal tersebut dan kita udah ada isu kita dikeluarin gitu kan, dikeluarin di PHK gitu kan, kita harus tahu tanda tanya dan kenapa gitu kan, apakah perusahaan ini sudah bangkrut kah, atau misalkan kesalahan kitanya di masalah administrasi, atau misalkan jam kerja atau gimana gitu kan, ada masalah dalam kerjaan, itu mempengaruhi juga. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi isu tersebut ada gitu kan, gitu. Itu yang pertama. Sebagai masyarakat yang baik, masyarakat warga negara Indonesia yang baik, jangan terlalu reaktif menanggapi sebuah isu, jangan terlalu berkomentar terlalu keras sih Pak. Dikarenakan isu tersebut itu tidak tahu benar apa tidaknya. Saya sarankan untuk memberi komentar yang positif dalam sebuah berita, menanggapi. Tolong kita sama-sama berpikir kritis atas sesuatu atau isu yang terjadi, berpikir dalam kenapa, sebab akibat gitu. Videonya kita lanjut. Saya sedang tidur tenang, tidak ke Priaman.
Oke. Kedua, melalui kacamata Paulo Freire, bisa dibilang ini isu atau bisa disebut momen pembebasan. Dengan kata lain, jika dikelola dengan refleksi kritis dan tindakan transformasional, artinya PHK harus menjadi titik tolak bagi negara, mendorong pendidikan vokasional, restrukturisasi atau restrukturisasi industri, serta penciptaan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Begitu. Kemudian yang ketiga gitu kan, oke, lanjut. Ketiga, kita perlu mempertanyakan secara mendalam apakah relokasi dan kebangkrutan ini menjadi semata-mata karena faktor eksternal seperti kompetisi global, atau justru karena adanya kebijakan dalam negeri yang tidak berpihak kepada produk nasional. Disinilah relevansi teori hegemoni. Gitu. Kemudian yang keempat, respon pemerintah untuk menghidupkan kembali Sritek, yang perusahaan yang ditutup itu, gitu kan. Gimana ya? Bisa dibilang perlu diuji secara kritis apakah langkah populis atau benar-benar berbasis pada analisis yang visioner atau partisipatif. Berpikir kritis mengharuskan kita mengevaluasi tidak hanya tindakan tetapi juga logika yang mendasari kebijakan tersebut, begitu. Oke, kesimpulannya, kritis ini bukan soal pabrik yang ditutup atau pabrik yang tutup atau jumlah pekerjaan yang kehilangan mata. Bukan pekerjaan, maksudnya kesimpulannya kritis ini bukan hanya soal pabrik yang ditutup atau jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Ini adalah refleksi atau kebutuhan mendesak untuk merevisi arah pembangunan industri, begitu. Jadi ini adalah satu kebutuhan mendesak untuk merevisi arah pengembangan industri negara kita. Nah, dari sekedar pertumbuhan kuantitatif menjadi pembangunan yang inklusif, resilient, atau berbasis keadaan struktural. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang luas, menyusun kebijakan berdasarkan data dan bukan asumsi. Nah, itu yang penting. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang luas, menyusun kebijakan berdasarkan data dan bukan asumsi serta memperkuat daya tahan industri nasional dari akar. Begitu kesimpulannya. Jadi itu adalah sedikit komentar dari saya. Untuk mungkin saya akan mengulang kembali dari 1.1
komentar saya yang tadi ya, yang jangan terlalu eh, apa ya, mempost memposting apalagi di konten orang gitu kan. Atau misalkan eh, tolong jangan membuat berita atau isu yang belum tahu itu penyebabnya apa gitu. Untuk kesimpulan semuanya gitu kan, dari komentar saya, eh, untuk kasus sekarang, untuk kasus yang Sri Lanka ya, pokoknya itu perusahaan yang tutup tadi gitu kan, dengan isu ada di salah satu berita YouTube gitu kan, atau misalkan berita yang dia bisa dibilang dari media apapun gitu kan, tolong jangan di post komentar tentang kayak mengajak masyarakat yang lain itu menjadi parno gitu kan. Begitu, jadi jangan terlalu menjudge kesalahan, atau misalkan kita selalu berpikir negatif tentang negara ini gitu kan, tentang jangan membuat kericuhan yang belum tahu apa itu penyebabnya gitu kan. Jika kita belum tahu penyebabnya gitu kan, apalagi kita bukan karyawan dari perusahaan tersebut gitu kan, tolong jangan membawa-bawa isu atau misalkan yang belum tahu validasinya gitu. Dari poin 1 sampai poin 5 gitu kan, jujur saya ambil sumber pendapatan itu atau materi itu di internet gitu kan. Jadi mohon maaf apabila ada tanggapan saya yang abstrak, atau misalkan tanggapan saya mengenai video tersebut itu ngasal gitu kan. Tapi tanggapan saya jujur dari saya pribadi, tanggapan tentang berita yang terjadi di PT tersebut yang ada pengurangan karyawan atau stop produksi sampai beberapa karyawan itu dia di PHK gitu kan. Tolong kalau misalkan saya gitu kan, mohon maaf, itu sebenarnya tidak bisa diceritakan kepada umum. Jadi kita jangan berasumsi bahwasanya perusahaannya itu ditutup sama Bapak Presiden gitu kan, ditutup sama Pak Wakil Presiden gitu, bukan gitu kan. Kita juga jangan menginjak ke situ gitu kan. Kita hanya berharap apa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita, presiden kita, tolong jalani saja gitu kan. Mungkin itu yang terbaik gitu kan, dan itu juga pasti berpotensi kebaikan yang berkelanjutan, bukan semena-mena langsung ditutup gitu, bukan. Jadi kita harus positive thinking aja gitu intinya gitu. Jadi kalau misalkan ada isu yang jelek gitu kan, tolong jangan disebarluaskan. Kalau misalkan ada isu jelek, kita anggap positive thinking aja, karena dalam satu kasus pasti ada sebab akibat gitu kan. Begitu kalau saran dari saya. Jadi kalau misalkan dapat informasi ini gitu kan yang sekiranya negatif, tolong gitu kan, kita jangan bawa negatif. Kita harus tanya kenapa gitu kan, kok bisa begitu gitu kan. Jadi kita harus mengkontrol emosi kita, pemikiran kita, bahwasanya kita harus bersih gitu kan, harus berpikir kritis gitu kan, harus tahu sebab akibat gitu kan. Begitu. Jadi jangan terbawa arus, kita yang ibarat kata tahu porsinya gitu kan. Kita harus menjadi penengah, jangan terbawa arus dulu gitu kan. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, salah ucap, atau misalkan kejanggalan dalam konten ini, mohon dimaafkan gitu kan, karena emang ini adalah ilmu gitu kan yang saya pelajari, dan ibarat kata saya share kepada kalian
dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa pahami gitu kan, besar harapan saya. Izin pamit, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video sebelumnya gitu kan yang saya pernah upload di konten di akun ini, di akun pengantar bisnis soal UTS yang tentang UTS mata kuliah teori bukan teori ya, berpikir kritis ya kan, tentang menanggapi sebuah berita di YouTube gitu kan, bahwasanya tentang era Prabowo yang ibarat kata bisa dibilang banyak pabrik yang ditutup gitu kan. Nah, mohon maaf, saya izin untuk menanggapi berita dan berita di YouTube tersebut gitu kan, dan ini juga sebagai UTS susulan saya di mata kuliah berpikir kritis. Dan saya akan melanjutkan di video yang sebelumnya ya gitu kan, yang barusan tadi kalian lihat. Nah, saya tidak akan lama, paling juga saya akan menambahkan beberapa menit di ujung video, dan saya akan memberi kesimpulan gitu kan, bahwasanya berita yang ada di YouTube itu kan, yang gimana ya, yang bisa dibilang terlalu menjuruk ke era Prabowo gitu kan, bahwasanya sebagai orang yang berpikir kritis gitu kan, bahwasanya kita juga berhak untuk berpikir kritis ya. Kita semua orang berhak berpikir kritis, dan saya memandang penutupan banyak pabrik di era Prabowo, jika memang benar terjadi masif, sebagai sinyal penting yang perlu ditelaah lebih dalam, bukan langsung disimpulkan sebagai kesalahan personal pemimpin. Pertama, perlu dicermati bahwa faktor penutup pabrik bisa sangat kompleks, berasal dari tekanan global seperti perubahan rantai pasok pasca Covid, otomasi industri, digitalisasi, hingga dampak geopolitik seperti konflik dagang atau krisis energi. Namun, tentu saja kebijakan pemerintah punya pengaruh besar terhadap bagaimana pelaku industri mampu bertahan atau tidak. Begitu. Jadi, di era Prabowo, misalnya iklim investasi memburuk, biaya produksi naik karena energi mahal atau regulasi atau berpihak pada industri lokal, maka ini menjadi cerminan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali arah kebijakan ekonominya, termasuk bagaimana perlindungan terhadap industri dalam negeri dilakukan, bagaimana insentif pajak, dan seberapa besar komitmen pada UMKM serta tenaga kerja. Dan berpikir kritis menuntut kita untuk tidak hanya menyalahkan atau memuji, tetapi juga menggali data, menilai konteks, dan mendorong evaluasi konstruktif. Nah, sebentar. Pemimpin yang baik harus bisa menerima masukan, bukan sekadar menuntut loyalitas. Dan bisa kita telaah menurut kalian atau menurut saya pribadi. Saya juga mau mencoba di berdiskusi. Jika kalian ada ide atau misalkan ada informasi gitu kan, coba ditulis di kolom komentar gitu kan, apa sih faktor yang paling kelihatan penyebab yang penyebab tutupnya pabrik di belakangan ini di tahun 2025 era Prabowo gitu. Nanti kalau misalkan ada, tolong ditulis di kolom komentar ya. Lanjut ya. Ini menurut pandangan saya. Oke. Menurut pandangan saya.
Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut dan menurut saya beberapa faktor utama yang sering terjadi menyebabkan banyak pabrik tutup di suatu era, termasuk kemungkinan era Prabowo. Antara lain yang satu, biaya produksi yang tinggi, kenaikan harga listrik, ini termasuknya ya, bahan bakar, bahan baku bisa, atau upah minimum tanpa kompensasi produktivitas bisa membuat perusahaan tidak sanggup bertahan. Dua, persaingan produk impor. Jika kebijakan perdagangan terlalu longgar, produk luar negeri bisa membanjiri pasar dan menghancurkan daya saing industri lokal. Terus, yang ketiga, ada juga permintaan pasar menurun. Misalnya, karena daya beli masyarakat turun akibat inflasi atau ketidakstabilan ekonomi yang mana maka penjualan ikut merosot. Nah, gitu. Kemudian ada juga perpindahan industri ke negara lain, relokasi disebutnya. Maka banyak pabrik pindah ke negara dengan biaya operasional yang lebih murah seperti Vietnam, Bangladesh atau India karena insentif di sana lebih menarik. Jadi mereka lebih memilih gitu kan pindah begitu. Selanjutnya kalau menurut saya sih ada juga berapa gitu kan kemungkinan kurangnya dukungan pemerintah. Minimnya subsidi, insentif pajak, pelatihan tenaga kerja, atau dukungan riset atau pengembangan juga bisa membuat industri kesulitan bersaing. Selanjutnya, ketidakpastian regulasi atau hukum. Jika aturan sering berubah, tidak konsisten, atau aparat menegakkan hukum tidak adil, pengusaha bisa kehilangan kepercayaan. Nah, kalau misalkan kalian dengar apa pabrik ada pabrik tutup, biasanya di sektor apa? Tekstil, elektronik, makanan. Nanti tulis di kolom komentar ya. Saya ambil salah satu contoh yang sekarang tutup itu, gitu kan? Itu kan dia pabrik di pabrik tekstil mungkin ya, kayaknya tekstil. Nah, kalau sektor tekstil yang banyak ditutup di era Prabowo ini gitu kan, itu masuk akal, cukup mengkhawatirkan karena industri tekstil termasuk padat karya art. Artinya merayap banyak tenaga kerja. Beberapa penyebab utama yang biasa bikin pabrik tekstil tutup Indonesia antara lain serbuan produk impor yang murah. Sekarang kan banyak tuh online shop gitu kan, yang sering banyak produk impor yang masuk gitu kan. Kemudian terutama Cina, Bangladesh, Vietnam, produk mereka sering dijual lebih murah dari padahal kualitas bisa bersaing. Ini bikin produk lokal kalah saing, terutama kalah pemerintah tidak tegas dengan pengawasan barang impor atau ilegal. Kemudian kalau misalkan di sektor tekstil biasanya ada biaya operasional yang tinggi. Nah, misalnya harga listrik dan gas industri naik, tapi keuntungan tidak ikut naik. Apalagi di tekstil, proses produksi seperti penawaran dan pencucian memerlukan energi besar. Kemudian di tekstil juga turunnya permintaan ekspor karena lesunya pasar global, misalnya akibat resensi di negara-negara tujuan seperti Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian yang keempat ada juga relokasi pabrik ke yang tadi saya bilang ada banyak relokasi gitu kan, perpindahan pabrik ke negara tetangga. Karena insentif mungkin gitu kan di Vietnam atau di Bangladesh itu lebih murah gitu kan daripada di Indonesia gitu kan. Kemudian yang kelima, lambatnya adopsi teknologi dan inovasi. Banyak pabrik tekstil di Indonesia yang belum otomatis jadi kalah produktif dibanding pesaing di luar negeri. Nah, kalau seperti ini terus, bukan cuma soal ekonomi, tapi bisa jadi masalah sosial, pengangguran naik, kriminalitas bisa meningkat, dan daya beli masyarakat makin turun. Menurut kamu atau menurut kalian, apakah pemerintah cukup peduli
atau malah terkesan diam soal ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini kalau misalkan saya berpikir tentang positifnya ya. Kalau misalkan ada nih gitu kan, ada suatu suara yang apa ya, mengajukan ya pemerintah itu peduli, dia nggak diam. Kalau menurut kalian pemerintah peduli, itu berarti ada langkah-langkah yang memang terlihat atau terasa langsung oleh pelaku industri maupun masyarakat. Tapi tetap penting untuk kita kritis. Peduli saja tidak cukup kalau tidak disertai tindakan yang tepat dan berdampak nyata. Betul nggak sih? Nah, misalnya kalau pemerintah bilang peduli terhadap industri tekstil, pertanyaannya, apakah ada pengendalian impor? Apakah produk luar masuk benar-benar diawasi? Kalau peduli, seharusnya pemerintah tegas dong membatasi impor-impor tekstil murah dan ilegal. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada insentif untuk pabrik lokal? Misalnya pengurangan pajak, subsidi listrik atau gas, atau program revitalisasi mesin produksi agar lebih efisien dan modern. Terus apakah tenaga kerja di sektor tekstil dilatih ulang? Kalau pabrik ditutup, pekerjaan jangan dibiarkan jangan dibiarkan menganggur saja. Pemerintah harus hadir dengan pelatihan keterampilan baru atau bantu menciptakan lapangan kerja alternatif. Dan apakah suara pengusaha dan buruh didengar? Kadang-kadang pemerintah terlihat peduli, tapi kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan real di lapangan tidak. Jadi sikap peduli harus dibuktikan lewat kebijakan konkret yang harus bisa diukur. Peduli tanpa solusi ya tetap akan banyak pabrik yang ditutup. Jadi itu menurut pandangan saya atas video yang beredar gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata yang membuat akan menyebabkan kekecewaan dan misalkan akan menjadi masalah, mohon maaf. Saya hanya menanggapi gitu kan, saya coba menanggapi di berita tersebut gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.